Rangkuman bab kelima. Ancaman adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu yang berpotensi membahayakan keselamatan individu atau kelompok lain. Ancaman tentunya menjadi suatu permasalahan yang dapat meresahkan masyarakat suatu negara. Ada beberapa macam ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia dalam berbagai bidang, yaitu: pertama, ancaman di bidang ideologi. Kedua, ancaman di bidang politik. Ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Keempat, ancaman di bidang sosial budaya. Dan kelima, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Pembahasan inti, ancaman di bidang sosial budaya. Pengertian, ancaman sosial budaya adalah tindakan dan atau konsep yang disebarkan sengaja atau tidak sengaja dan berpotensi mengancam kekayaan, suku, agama, ras, atau golongan. Penyebab ancaman sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan yang menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, dan kekerasan. Sedangkan ancaman dari luar timbul akibat pengaruh negatif globalisasi. Dampak 1. Dampak positif, berkembangnya ilmu, pengetahuan dan teknologi menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang lebih modern dan ideal. Dampak negatif, munculnya gaya hidup konsumtif, munculnya sifat hedonisme, adanya sikap individualisme, munculnya gejala westernisasi, semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian dan kesetiakawanan sosial, dan semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Cara menyelesaikan, ada beberapa cara untuk mengatasi adanya ancaman ini, yaitu: 1. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan diimbangi dengan memperkuat iman dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memperkuat budaya dan wawasan Nusantara melalui pendidikan formal. 3. Meningkatkan rasa nasionalisme dan memperkuat konsep Bhinneka Tunggal Ika di pikiran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. 4. Menyaring budaya luar Indonesia menggunakan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Contoh: 1. Diskriminasi suku dan ras. 2. Mencampuri kebebasan orang lain dalam memilih agama, keyakinan politik, dan golongan. 3. Peduli dengan kelompoknya sendiri atau menganggap kelompoknya lebih baik. 4. Normalisasi tindakan-tindakan bertentangan dengan norma sosial, budaya. 5. Masuknya ide-ide asing yang tidak sesuai norma sosial budaya di suatu negara. Strategi. Strategi menghadapi ancaman integrasi nasional di bidang sosial budaya bisa dilakukan dengan penguasaan IPTAT, penguatan budaya dan wawasan Nusantara, meningkatkan rasa nasionalisme, serta menyaring budaya yang masuk. Kesimpulan. Pada bab ancaman di bidang sosial budaya, dapat diambil kesimpulan bahwa ancaman tersebut dapat mempengaruhi stabilitas dan keutuhan bangsa Indonesia. Ancaman di bidang sosial budaya dapat datang dari dalam maupun luar negeri, seperti pengaruh negatif budaya asing, konflik sosial, radikalisme, intoleransi, dan sebagainya. Untuk mencegah dan mengatasi ancaman di bidang sosial budaya, diperlukan upaya bersama dari seluruh komponen masyarakat, baik pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, maupun individu. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan pendidikan dan
Kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan memperkuat kerjasama antar lembaga dan pemerintah daerah dalam mengatasi konflik sosial, mengembangkan kegiatan sosial dan budaya yang positif, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya menjaga stabilitas dan keutuhan bangsa. Daftar pustaka, pengertian ancaman referensi, Gramedia, KAM, pembahasan inti, Kompasiana, KAM, penyebab, kitab, dampak, Brandly, cara menyelesaikan, kumparan, KAM, contoh, Gramedia, KAM. Sekian video pembelajaran dari kami, kelompok 7, semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dengan ini, video pembelajaran dari kami tutup. Tak lupa juga di akhir video ini kami dari kelompok 7 kami ucapkan terima kasih.